Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami boleh belajar bersama-sama. Dan tolonglah kami untuk bisa sungguh-sungguh merindukan akan kebenaran Tuhan. Dan menolong kami untuk bisa memahaminya sedemikian rupa sehingga kami boleh terhindar dari penyesatan yang begitu gencar dilakukan oleh kelompok ini. Dan mampukan kami bukan hanya supaya kami terhindar, tapi kami bisa menolong orang-orang lain yang mungkin hampir disesatkan. Berkatilah kami semua, pimpin kami dalam belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita lanjutkan tentang Roh Kudus menurut saksi-saksi Yehuwa dan bagaimana kita menanggapinya ya. Tapi sebelum kita membahasnya, tadi di salah satu grup ada yang tanya, bagaimana saya sering dikunjungin oleh orang dari saksi-saksi Yehuwa. Ya, mereka tidak kenal lelah, sudah ngundang sekali, tidak datang, datengin lagi, diundang lagi, tidak datang, datengin lagi. Dan kalau pasti tidak bawa kosong ya, tidak dengan tangan kosong, pasti dengan traktat-traktat, buku-buku, majalah-majalah yang pasti mereka bawa. Gimana dong? Apakah masih diusir? Kalau kayak orang Kristen tidak punya gitu ya. Bagaimana? Bukankah kita tak akan membuka pintu rumah kita untuk sembarang orang kan? Kita kan tidak mungkin membuka pintu rumah kita lalu mempersilahkan seadanya orang duduk di rumah kita kan? Kita pilih-pilih, betul enggak? Atau semua sini asal orang datang, pokoknya oh, mari datang begitu. Bagi orang yang bawa pistol, oh mari mengasihimu, datanglah ke rumahku, dirampok. Atau yang datang itu adalah orang-orang yang bawa kotoran, sampah, berbagai macam kotoran-kotoran binatang, kotoran manusia datang mau masuk ke rumah kita. Apakah karena kasih kita akan mengatakan, mari silakan masuk? Tidak kan? Mungkin sudah mengatakan, wah musuh ini keterlaluan. Masa orang-orang Yehova kan tidak bawa kotoran? Orang saksi Yehova kan tidak bawa pisau, tidak bawa senapan. Betul, mereka tidak bawa senjata tajam. Mereka tidak datang mengotori rumah kita. Tapi yang mereka lakukan lebih bahaya daripada itu. Yang mereka bawa lebih bahaya daripada itu masalahnya. Ya, yaitu penyesatan yang mereka bawa. Jadi orang-orang saksi Yehova itu tidak pernah bertamu sekedar kongko-kongko, ngopi-ngopi, salaman, apa kabar, tidak. Mereka datang dengan misi. Yaitu membawa sebanyak mungkin orang masuk ke balai kerajaan mereka. Sekali lagi ya, orang saksi Yehova itu kalau kunjungan ke rumah tidak sekedar ngobrol, tidak sekedar ingin kenalan, tapi ingin menarik jemaat supaya sedapat mungkin dibawa ke balai kerajaan mereka. Kalau saya umpamakan, mereka itu datang bawa racun. Jadi bagaimana kalau orang datang bawa racun? Kecuali kita ahli racun, maka kita akan persilakan, mari duduk. Dan kita akan ngomong, yang kamu bawa itu racun. Kamu sudah minum racun itu loh. Kalau kamu tidak segera diobati, kamu pasti mati. Jadi orang bawa racun ke rumah kita boleh sambut asal kita ahli racun. Paham ya? Kita boleh sambut asal kita ahli racun, kita kasih tahu dia, yang kamu bawa ini racun. Kamu sudah minum kan? Wah, kamu perlu diobati. Kalau kamu tidak diobati, kamu pasti mati nanti. Tapi kalau kita bukan ahli racun, datang bawa racun, kita dikasih minum, kita yang mati. Begitulah kira-kira gambaran menghadapi saksi Yehova yang seringkali ke rumah-rumah orang-orang Kristen. Kalau saudara bisa menangkap kesesatan mereka, lalu saudara bisa kemudian memberitahu mereka, yang kamu bawa ini salah. Yang kamu omong ini salah, yang ada di majalahmu ini salah. Kamu sudah disesatkan, silahkan terima. Tapi kalau saudara sendiri tidak tahu bahwa itu sesatnya di mana, tidak kuat dalam doktrin, jangan terima. Itu namanya bunuh diri. Karena sekali lagi mereka datang bawa misi, saudara. Tidak sekedar kongko-kongko ngobrol-ngobrol, tidak. Mereka bawa misi. Ya. Wah, tidak mungkin begitu lah. Mereka itu orangnya baik kok, mereka orangnya sopan kok.
Justru yang membedakan kekristenan dengan semua agama, kepercayaan, aliran yang lain bukan masalah hidup baik. Yang membedakan kekristenan dengan yang lain itu masalah doktrin. Kalau ngomongin hidup baiknya mereka hidup baik. Mereka hidup sopan. Mereka hidup saleh. Tetapi semua itu dibangun di atas kesesatan. Ya. Jadi sekali lagi, balik ke kita dulu. Kalau saudara merasa mampu untuk mengatakan, yang kamu bawa ini salah, saudara bisa berdiskusi dengan mereka, terima. Tapi kalau tidak, tolak dengan baik-baik. Atau undang lagi, nanti telepon Pak Thomas Lomin. Telepon hamba Tuhan. Beneran ini. Asal waktu saya ada, saudara, saya mau dipanggil begitu ya. Ajak janjian mereka, boleh Kak datang hari ini jam sekian, nanti saya datang. Tapi lihat jadwal juga ya. Begitu diminta dadakan ya setengah mati saya kalau begitu. Yang penting ada janjian dulu, kita bisa layani ya. Malah kalau bisa kita bentuk tim ya, seperti yang kita omongin ya. Tim sus. Untuk mengunjungi mereka bahkan kalau bisa. Kenapa mereka harus mengunjungi kita? Bukankah kita yang sudah diperlengkapi, belajar dikit-dikit mengunjungi? Ya pengalaman diskusi akan memperkaya. Wah dia tanya gini aku tidak bisa jawab. Wah pulang dulu tidak apa-apa, kita belajar lagi. Itu menolong kita ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertemuan yang lalu kita sudah membahas pandangan mereka bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi, tapi hanya sebuah kuasa atau tenaga saja. Sehingga tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada kehendak menurut mereka. Tapi kita sudah bantah, semua kita gugurkan dengan begitu yang menyatakan Roh Kudus itu pribadi. Dia ada pikiran, dia ada perasaan, dia ada kehendak. Nah, sekarang masuk pada pemikiran yang berikutnya dari Yehuwa tentang Roh Kudus. Karena mereka percaya Roh Kudus sebagai tenaga Allah yang tidak berpribadi, otomatis menunjukkan bahwa mereka tidak percaya Roh Kudus sebagai Allah atau pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Yaitu sebagai konsekuensinya. Karena percaya Roh Kudus itu sebagai pribadi, hanya percaya sebagai tenaga, maka pastilah mereka tidak percaya Roh Kudus adalah Allah. Karena mereka hanya percaya Kudus sekedar tenaganya Allah, kuasanya Allah, dan pasti bukan Allah. Karena itu kita akan membantah dari banyak ayat Alkitab yang akan membuktikan bahwa Roh Kudus itu benar-benar Allah yang sejati. Itu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Lagi-lagi di sini pemahaman kita tentang Tritunggal mesti kuat, saudara. Pemahaman kita tentang Tritunggal mesti firm dulu. Satu hakikat Allah dengan tiga pribadinya. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, bukan tiga Allah. Satu Allah, bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Di dalam satu hakikat ilahi, di dalamnya ada tiga pribadi yang berbeda. Itu mesti kuat dulu. Ya. Oke, sekarang kita masuk bagian perbagian. Ada ayat yang dipakai oleh saksi Yehuwa untuk mengatakan Roh Kudus itu bukan Allah. Misalnya Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa. Ini bicara kedatangan Yesus yang kedua kali. Masalah hari kiamat, masalah akhir dunia itu. Markus mencatat, tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Lalu mereka mengatakan begini, tentu tidak akan demikian halnya. Andai kata Bapa, Anak dan Roh Suci itu setara untuk satu Tuhan. Dan andai kata seperti di beberapa orang, anak tidak tahu karena dibatasi oleh sifat manusiawi. Masih timbul pertanyaan, mengapa Roh Suci tidak tahu? Perhatikan ya, kalimat benar-benar kalimat
jin, kalimat setan. Tapi ngomong begitu. Ayatnya kan mengatakan, tidak seorang pun hanya yang tahu, anak pun. Mereka sudah tahu jawaban orang Kristen kan. Kenapa anak tidak tahu? Karena anak di situ membicarakan kemanusiaan Yesus. Sebagai manusia, Yesus memang tidak maha tahu. Tapi sebagai pribadi yang kedua, Allah Tritunggal tahu. Lalu mereka mengatakan, oke lah, tidak usah bahas anak. Memang anak tidak tahu sebagai manusia. Tapi perhatikan, Roh Kudus saja tidak tahu. Perhatikan klaimnya. Berdasarkan Markus 13 ayat 32, dengan perkataan hanya Bapa yang tahu. Lalu mereka menyimpulkan Roh Kudusnya tidak tahu. Kudus tidak tahu, maka dia pasti bukan Allah. Kalau anak tahu kan ada jawabannya, dia sebagai manusia. Tapi kalau Roh Kudus, dia benar-benar Allah. Dan kalau dia tidak tahu berarti dia bukan Allah. Bagaimana menanggapi ini? Yang pertama, ayatnya tidak pernah ngomong Roh Kudus tidak tahu. Ayatnya cuma ngomong hanya Bapa yang tahu. Mana ada ayat itu ngomong Roh Kudus tidak tahu. Memang cuma dicatat anak tidak tahu sebagai manusia. Tapi tidak ada dalam ayat itu Roh Kudus tidak tahu. Nah, untuk menjawab ini kita juga bisa mengatakan begini. Ketunggalan Bapa, Anak dan Roh Kudus memungkinkan penafsiran dari saksi yang semacam. Memang susahnya karena saksi Yehova ini kan tidak percaya Tritunggal. Mereka cuma Bapa lalu Bapa Anak. Meskipun ada problem di sana, berarti ada berapa Allah tuh? Ada 2 Allah. Padahal Yesaya 43 mengatakan hanya ada aku saja dan tidak ada yang lain. Ya ini mereka problem di situ ya. Memang susahnya mereka tidak percaya bahwa Tritunggal itu satu hakikat dengan 3 pribadi yang setara. Bapa Maha Tahu, Anak Maha Tahu, Roh Kudus Maha Tahu. Ya, kita akan bawa mereka ke situ. Ini loh yang kami percayai. Kami percaya Tritunggal. Bahwa Bapa, Anak, dan itu setara dalam satu hakikat. Sehingga kalau Bapa tahu, Anak sebagai Allah pasti tahu, dan Roh Kudus pasti tahu. Toh ayatnya tidak ngomong Roh Kudus sebagai Allah tidak tahu. Bahwa tidak dicatat Roh Kudus di sana bukan berarti Roh Kudusnya tidak tahu. Argumen from silent itu tidak berlaku dalam perdebatan. Argumentasi dari kediaman itu tidak ada nilai. Ya. Markus 13 ayat 32 memang mengatakan bahwa hanya Bapa saja yang tahu tentang hari Tuhan. Tetapi ingat bahwa dalam doktrin Tritunggal, Anak dan Roh Kudus itu satu dengan Bapa. Satu hakikat. Meskipun 3 pribadi yang berbeda. Dengan Bapa. Jadi pada waktu dikatakan hanya Bapa saja yang tahu, itu pasti tercakup sebagai Allah. Dan Roh Kudus juga sebagai Allah. Itu hakikat. Justru tidak masuk kalau Bapa dan Roh Kudus itu satu hakikat, Bapanya tahu, Roh Kudusnya tidak tahu. Itu tidak masuk akal. Masih menjelaskan memang dari sisi ya. Jadi untuk ayat-ayat yang berkenaan dengan Tritunggal, kita menekankan tiganya. Tapi kadang-kadang kita menekan tunggal. Dan ayat dari Markus 13 ayat 32 itu menekankan tentang tunggalnya. Hanya Bapa yang tahu. Justru karena Bapa tahu, otomatis Roh Kudus dan Yesus Allah itu pasti juga tahu karena sehakikat. Mereka mungkin tidak terima kalau kita bahas begini ya, karena mereka tidak percaya Tritunggal masalahnya. Tapi itu jawaban kita. Kita percaya Tritunggal dan otomatis karena Bapa tahu, pasti tahu. Toh ayatnya tidak ngomong Roh Kudus tidak tahu. Kalau mereka tetap desek, kita desek mana tunjukkan ayat yang mengatakan Roh Kudus tidak tahu. Tidak ada. Hanya dikatakan Bapa tahu. Di dalam Tritunggal otomatis Roh Kudus dan Yesus sebagai Allah pasti tahu. Meskipun tidak dicatat. Ya. Nah selain itu kita bisa memberikan jawaban. Mereka kan menuduh Roh Kudus itu tidak maha tahu. Dan karena tidak maha tahu maka dia bukan Allah.
tugas kita adalah memberi kepada mereka yang menyatakan Roh Kudus itu Maha Tahu. Ya. Jadi kita tangkap dulu maksudnya mereka ngomong apa? Oh, mereka ngomong menentang Roh Kudus sebagai Allah. Karena katanya tidak Maha Tahu. Berarti tugas kita mencari ayat, menemukan ayat yang menyatakan Roh Kudus itu Maha Tahu. Apakah ada ayatnya? Ada. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang apa dapat dalam diri manusia, dan roh manusia itu sendiri yang ada dalam dia, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah, Roh Kudus. Tidak ada di antara kita manusia yang tahu apa yang ada dalam diri Allah. Tapi dikatakan hanya Roh Kudus. Terus tahu persis apa yang ada dalam diri Allah. Kalau Bapa tahu akan hari Tuhan, mungkin tidak Roh Kudus tidak tahu. Ya tidak mungkin. Loh, Roh Kudus dia tahu semua yang ada dalam diri Bapa kok. Kalau Bapaknya tahu hari Tuhan, hari kiamat, otomatis Roh Kudusnya pasti tahu. Jadi ini ayat yang membicarakan tentang kemahatauan Roh Kudus. Ya. Ayat ini mengatakan bahwa Roh Kudus tahu apa yang ada dalam Allah. Jadi kalau Allah punya pengetahuan tentang kiamat, tidak mungkin Roh Kudus dia tidak tahu. Jadi ayat ini tangan mereka yang mengatakan Roh Kudus bukan Allah karena tidak Maha Tahu, otomatis gugur. Karena kita Alkitab memberitahu kepada kita ada ayat kata kebenaran yang menyatakan Roh Kudus itu adalah pribadi yang Maha Tahu, sehakikat dengan Bapa. Nah, kita lanjut. Yang kedua, untuk mengatakan Roh Kudus bukan Allah. Lagi-lagi saksi Yehova ini suka dengan teori theos dan hotheos yang sering kita bahas ya, yang definite article yang kita mungkin tidak ngerti juga. Definite article kata sandang yang dekat itu loh. Nah, mereka mengatakan begini, Roh Kudus pasti bukan Allah. Kenapa? Karena kata theos itu bahasa Yunani ya. Kalau diterjemahkan itu adalah God atau Allah. Atau hotheos, ya di mana itu ho itu namanya definite article ya. Bukan ya ho. Bukan marga ho ya, bukan. Ini dalam bahasa Yunani itu kayak bahasa Inggris itu de gitu, de. Ya, tertentu ya. Itu namanya kata sandang atau definite article ya. Nah, mereka mengatakan theos maupun hotheos, God atau dekat itu tidak pernah dipakai Roh Kudus. Nah, lalu mereka ngomong, temukan di dalam Alkitab di mana Roh Kudus disebut sebagai theos atau hotheos. Seolah-olah mereka ingin mengatakan begini loh. Hanya Allah saja yang akan memiliki sebutan theos atau hotheos. Atau kalau pribadi itu disebut theos atau hotheos, pastilah itu Allah. Konsepnya mereka begitu. Jadi sekali lagi konsepnya mereka, apa yang disebut sebagai theos atau hotheos itu pasti adalah Allah. Lalu mereka mau ngomong, Roh Kudus tidak pernah disebut semacam itu, berarti Roh Kudus bukan. Nah, bagaimana kita menjawab ini, saudara? Kita akan mengatakan bahwa mereka sudah tertipu dengan fanatisme terhadap kata-kata hotheos. Saking fanatiknya mereka dengan hotheos sampai mengatakan Yesus tidak pernah hotheos. Padahal dalam Alkitab ada beberapa ayat yang mengatakan Yesus itu hotheos. Lalu sekarang mereka mengatakan Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai hotheos. Yang dekat itu. Supaya bisa dianggap sebagai Allah sungguh-sungguh harus disebut sebagai
dengan istilah hotheos. Dan sebaliknya, kalau disebut hotheos, maka itu pasti Allah yang sejati. Konsepnya mereka. Tapi ini keliru besar, ini salah besar. Karena ternyata dalam 2 Korintus 4 ayat 4, setan pun disebut dengan istilah hotheos. Mereka mungkin tidak ngerti ini. Ngerti tapi menipu. Dan saya curiga yang kedua. Mereka tahu, cuma mereka mau menipu orang-orang Kristen untuk mengatakan Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai hotheos, karena itu dia pasti bukan Allah. Karena kalau pasti akan pernah disebut sebagai hotheos. Ternyata setan pernah disebut sebagai hotheos. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah itu theos. Itu pada setan. Ilah zaman ini itu pada setan. Tidak mungkin menunjuk pada Allah yang sejati. Itu tunjuk pada setan, dan ternyata setan di dalam bagian itu disebut sebagai hotheos. Berarti ketika mereka mengatakan karena Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai hotheos, maka pasti bukan Allah. Karena kalau Allah pasti disebut sebagai hotheos. Di sini setan pun disebut sebagai hotheos. Artinya apa? Hotheos itu tidak menentukan apakah itu Allah sejati atau bukan. Hotheos tidak menentukan apakah itu Allah yang sejati atau bukan. Kelihatannya mereka memang, karena di dalam New World Translation yang mereka, kata ilah di sana mereka terjemahkan dekat. Mereka pura-pura tidak tahu aja saya loh ya. Bukan karena mereka tidak tahu ini, mereka tahu ayat ini, tapi mereka memaksakan tidak pernah pakai hotheos, maka pasti bukan. Padahal harusnya mereka tahu setan adalah hotheos, setan bukan Allah. Karena hotheos tidak menentukan itu Allah yang sejati atau ya. Ya, jadi kita bisa berikan ayat ini tuh untuk mengatakan oh bukan hotheos gitu ya. Hotheos tidak menentukan. Nah, sekarang kita akan membantahnya. Apakah benar dalam Alkitab Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai theos atau hotheos, atau dekat? Itu kan tuduhan mereka. Sekali lagi ya, terhadap klaim-klaimnya mereka bombardir begitu. Statement-statement yang kelihatannya sungguh meyakinkan, jangan percaya, kebanyakan bohong, menipu. Termasuk ketika mereka mengatakan Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai Allah. Kita lihat ayatnya sekarang. Apakah benar Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai Allah? Satu Korintus 3 ayat 17. Tidakkah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita adalah bait Allah. Allah di sana God. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah ini siapa? Roh Kudus. Nggak ngomong begini kan? Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa Allah tinggal di dalam kamu? Tidak. Tapi memakainya Roh Allah yang jelas adalah Roh Kudus. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allahnya pakai yang dekat, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Hal ini saudara sekalian, Roh Kudus itu disebut sebagai dekat, tapi juga dekat juga. Kan dikatakan di sini kita ini bait Allah dan Roh Allah Kudus diam di dalam kita. Bait Allah
Ya Allah yang diam. Tapi dikatakan Roh Kudus yang diam. Otomatis Roh Kudusnya adalah Allah itu sendiri. Tidak mungkin tidak. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan tidak pernah Roh Kudus sebagai Allah di ayat ini. Juga Kisah Rasul ayat 3-4. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadi dalam ayat 3 yang didustai itu siapa? Roh Kudus. Perhatikan ayat. Selama tanah tidak dijual, bukan kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukan hasilnya itu tetap dalam kuasamu, mengapa engkau merencanakan perbuatan dalam hatimu? Engkau bukan mendustai Allah, mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dustai siapa? Roh Kudus ayat 3. Ayat 4 yang didustai Allah. Kesimpulannya apa? Roh Kudus adalah Allah. Dan Allah dipakai dekat. Pakai hotheos. Jadi klaimnya mereka akan Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai hotheos. Yaitu pembohongan. Roh Kudus bahkan dengan jelas itu disebut sebagai Allah itu sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk mengabarkan dusta mereka tentang Roh Kudus, ketika mereka mengatakan Roh Kudus bukan Allah, Saksi Yehova mengatakan begini, Roh Kudus tidak pernah kuasa. Ya, katanya mereka Roh Kudus itu tidak pernah disebut sebagai maha kuasa. Tadi yang awal Roh Kudus tidak pernah, Roh Kudus tidak maha tahu, ternyata maha tahu kan. Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai Allah, ternyata ada. Nah, sekarang mereka Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai maha kuasa. Mereka ngomong begini, kata Ibrani Sadai, El Sadai, Allah maha kuasa ya. Dan kata Yunani Pantator, itu kedua-duanya diterjemahkan maha kuasa. Jadi kalau Yunani itu Yunani itu Pantokrator, itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan maha kuasa. Nah, kata mereka, kedua kata dari bahasa asal ini berulang kali diterapkan pada Yehuwa. Kedua-duanya tidak pernah diterapkan kepada Yesus maupun Roh Suci. Lihat tuduhannya ngeri ya. Katanya yang maha kuasa itu hanya untuk Bapa. Yesus tidak pernah disebut sebagai maha kuasa dan Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai maha kuasa. Tuduhannya tajam banget tuh. Tapi lagi-lagi ketawain aja kalau mereka nuduh. Karena pasti tidak benar tuduhannya. Meskipun statementnya yakinkan saja. Seperti setan goda Hawa di Taman Eden ya. Bukankah Allah mengatakan buah dalam taman ini jangan kamu makannya, bukan? Wah, menarik. Padahal menipu ya. Nah sekarang saudara sekalian kita akan lihat ya apakah benar omongan ini. Bahwa yang disebut maha kuasa itu hanya Bapa. Yesus tidak maha kuasa, apalagi Roh Kudus tidak maha kuasa. Nah tentang tuduhan mereka terhadap Yesus yang tidak maha kuasa kita sudah bahas ya. Ternyata Yesus maha kuasa. Ya. Kita sudah membahas itu. Sekarang kita akan membahas apakah Roh Kudus tidak pernah sebagai maha kuasa. Memang kata sadainya dan kata pantokratornya secara hurufiah memang tidak pernah bersanding dengan Roh Kudus. Tetapi apakah untuk ketahuan maha kuasa itu hanya terpatok pada dua kata ini? Jawabannya tidak. Tidak. Ketahui sebagai maha kuasa tidak harus terpatok dengan kata sadai dan parat. Tidak. Kita lihat contoh bahwa Roh Kudus itu maha kuasa. Dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan,
Ini Yesus yang ngomong ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, kuasa tidak ada dalam teks aslinya. Sehingga terjemahannya adalah, tetapi jika aku mengusir setan dengan roh Allah, dengan roh kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Yesus ngusir setannya pakai roh kudus. Lalu kalau begitu Yesus sudah maha kuasa dong. Ingat, kalau membicarakan ayat-ayat ini menyoroti apa? Kemanusiaan. Ya, jangan bingung. Jadi kalau lihat ayat-ayat yang menunjukkan Yesus segala macam, itu jelas membicarakan kemanusiaannya. Sehingga ketika dia berbicara sebagai manusia, dia mengatakan, aku mengusir setan dengan roh kudus. Jadi kalau roh kudus bisa usir setan, pasti dia maha kuasa. Karena hanya yang maha kuasa, dengan kuasanya bisa menghalau. Oh, tapi kan pendeta-pendeta itu banyak ngusir setan. Iya, itu pakai kuasanya roh kudus, pakai roh kudus, bukan pakai kuasanya sendiri, bukan. Ya. Jadi meskipun tidak ada kata sadai yang disandingkan roh kudus, tapi Yesus ketika mengatakan, aku mengusir setan dengan roh kudus, berarti roh kudusnya yang ngusir. Berarti dia ada di atas setan. Ini adalah ayat yang membicarakan kemahakuasaan Roh Kudus, termasuk kisah penciptaan. 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahwa dikatakan Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, tidak dia melayang-layang sekedar melayang-layang, tidak, ini dalam konteks penciptaan. Jelas Roh Kudus. Kalau dia mencipta, pasti dia maha kuasa. Jadi siapa yang cipta dunia? Tunggal. Bukan cuma Bapa, Tritunggal yang cipta. Bapa, Anak, Roh Kudus. Cipta. Mereka satu hakikat ya. 33, roh buat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jelas di sana dikatakan Roh Kudus itu yang membuat Ayub, dan nafasnya dikatakan nafas yang maha kuasa. Ya, Roh Kudus maha kuasa membuat aku hidup. Jadi dengan ketiga ini ya, bahwa Roh Kudus bisa usir setan, menunjukkan kemahakuasaan. Jadi tuduhan saksi Yehova yang mengatakan yang maha kuasa hanya Bapa, itu palsu, itu menyesatkan, itu penipuan. Ayat Alkitab mengatakan Roh Kudus juga maha kuasa. Lanjut lagi. Ini yang terakhir ya, dalam tuduhannya mereka ya, untuk menuduh bahwa Roh Kudus bukan Allah. Bukan akhir dari ayatnya, masih setengah ini. Untuk mengatakan Roh Kudus bukan Allah, apa yang mereka ngomong lagi? Oh, Allah sumbernya Roh Kudus. Setelah mengatakan Roh Kudus tidak maha tahu, Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai Allah, Roh Kudus tidak maha kuasa, semua tersingkir banyaknya ayat. Lalu mereka mengatakan Roh Kudus itu Allah itu sumbernya Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bukan Allah karena Allah sumbernya. Mengatakan begini. Saksi yang ngomong ya. Yesus Kristus sendiri mengakui Allah sebagai sumber dari Roh Kudus. Yang mereka sebagai bukti dari ini, ia berkata kepada bapa-bapa manusia dari zamannya, jika kamu yang jahat mau memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Tuh lihat, Yesus yang ngomong toh, Bapa yang kasih Roh Kudus, berarti Bapa itu sumber dari Roh Kudus. Nenek moyang yang adalah seorang raja yang juga mengakui Allah dari Roh Kudus. Pengakuan ini menjadi pada waktu ia mengakui salahnya Allah, meminta pengakuan dan berkata, janganlah membuang
aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bagi Raja Daud, dicabut, hilangkan roh kudusnya, berarti dipotong dari sumbernya. Jadi berdasarkan kedua ayat ini, orang-orang Yahudi menyimpulkan Bapa itu sumber dari Roh Kudus. Roh Kudus hanya kuasa, yang sumbernya adalah karena Roh Kudus hanya kuasa, yang sumbernya Bapa, maka Roh Kudus bukan Allah. Apakah benar seperti itu? Ya, kita langsung melihat kedua ayat yang disampaikan ya. Lukas 11 ayat 13. Yang pertama, Saudara, ketika dua ini ya, Lukas dan juga Mazmur 51, kita teliti bahwa sebenarnya kedua ayat yang digunakan oleh mereka itu tidak mengatakan bahwa itu sumbernya Roh Kudus. Tidak. Mana ada dari kedua ayat itu mengatakan Allah itu sumbernya Roh Kudus. Tidak. Bahwa Allah dan Roh atau bahwa Allah bisa mengambil Roh Kudusnya dari Raja Daud, menunjukkan bahwa Allah itu sumber dari Roh Kudus. Memang menghadapi mereka kadang-kadang kita mesti perhatikan kalimat demi kalimat ya. Ya. Termasuk klaim-klaimnya mereka seperti itu tadi. Dari kedua ayat itu tidak ada satu kesimpulan yang pas untuk mengatakan Bapa itu sumbernya Roh Kudus. Tidak. Sekarang kita lihat satu-satu. Lukas pasal 11 yang dikutip tadi ya. Ayat 13. Jadi jika kamu yang tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini paralel dengan Matius 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik mereka yang meminta kepadanya. Lukas mencatat Bapa di surga akan beri Roh Kudus kepada yang meminta. Matius mencatat Bapa di surga akan memberikan yang baik. Apa yang bisa dari dua ayat yang paralel ini? Apa sih yang sebenarnya dibicarakan? Apakah yang dibicarakan ini Roh Kudus sebagai pribadi? Atau sedang membicarakan yang lain? Istilah Roh Kudus ternyata berdasarkan ayat ini tidak mutlak menunjuk pada pribadi Roh Kudus. Tapi itu bisa menunjuk pada semua hal yang baik. Sekali lagi ya, istilah Roh Kudus yang ada di dalam Lukas itu tidak menunjuk pada pribadi Roh Kudus. Tapi menunjuk pada semua yang baik. Dan itu terkonfirmasi dari Matius 17. Apa memberi baik? Seorang penafsir Alkitab yang bernama William Hendrickson mengatakan, di sini versi Matius mengatakan pemberian yang baik. Sementara versi Lukas mengatakan Roh. Kedua hal ini sesuai secara sempurna. Karena bukan adalah sumber dari semua yang. Jadi sebenarnya yang sedang dibicarakan di sana bukanlah pemberian pribadi Roh Kudus. Tapi pemberian apa yang baik oleh Bapa di surga. Sehingga tidak bisa mengatakan Bapa itu sebagai sumbernya. Tidak, dibicarakan pribadi Roh Kudusnya. Tapi yang dibicarakan adalah hal-hal yang baik dari Bapa yang kemudian diistilahkan dengan istilah yang sama dengan Roh Kudus. 44 ayat 3b. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Bapa mencurahkan Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus yang dibicarakan itu apa? Berkat.
berkat, hal-hal yang baik. Jadi istilah Roh Kudus tidak hanya bicara pribadi Roh Kudus, tapi juga bisa berbicara semua pemberian yang baik dari Bapa itu disilahkan dari Roh Kudus. Mungkin kita baru tahu ini ya. Ternyata memang ada pemaknaan yang semacam itu, bukan dari siapapun, tapi dari Alkitab sendiri. Ya. Lukas mengatakan Bapa kasih Roh Kudus, Matius mengatakan Bapa kasih yang baik. Yesaya dalam satu ayat mencurahkan roh, tapi juga mencurahkan berkat. Jadi kudusan roh hanya bicara tentang pribadi, tapi juga bisa berkaitan dengan semua pemberian yang baik dari Allah. Sehingga dari Lukas ini tidak bisa disimpulkan bahwa Allah itu sumber roh. Karena Roh Kudus yang dibicarakan oleh Lukas pribadi roh, tapi atau kebaikan. Ya. Lalu bagaimana kita membicarakan Mazmur 51 ya? Ketika Daud mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kami Bapa sumber roh kudus. Tidak, dalam Mazmur ini terbersit satu kesimpulan bahwa Bapa itu sumber roh kudus, tidak ada. Mengerti ayat ini adalah bahwa Roh Kudus memang diberikan hanya kepada orang tertentu saja. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan untuk menolong orang menerimanya dari Tuhan. Ya. Kalau Tuhan menghendaki kanan orang-orang itu, maka ia menarik kembali roh. Dan ini terjadi pada Raja Saul. Waktu jadi raja, Tuhan berikan rohnya. Waktu Tuhan sudah tidak pengen Saul jadi raja, maka Tuhan cabut rohnya. Itu pemberian pada masa perjanjian lama. Dan itu sangat berbeda pada masa perjanjian baru. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya dan tidak akan pernah ditarik dari orang percaya kepada siapa telah diberikan. Itu bedanya. Jadi di PL, Roh Kudus diberikan kepada untuk tugas dari Tuhan. Begitu Tuhan tidak menghendaki orangnya bertugas, cabut kembali. Tapi dalam PB tidak. Semua orang percaya diberikan Roh Kudus dan tidak pernah tarik kembali. Sekali Roh Kudus ada dalam diri orang percaya, selama-lamanya dia terus ada. Dan itu menjadi jaminan. Ayat ada dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Masalah pemberian Roh Kudus sekali selama-lamanya dalam diri orang percaya. Juga Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lagi Mazmur 51 tidak membicarakan Allah sebagai sumber Roh Kudus, tapi membicarakan bagaimana Roh Kudus dalam perjanjian lama yang memang bisa diberikan dan kemudian ditarik kembali. Tidak membicarakan sebagai sumbernya. Oke, itu ada tanggapan kita terhadap ajaran-ajaran sesat mereka tentang Roh Kudus. Sekali lagi menghadapi mereka kita tidak boleh hanya bertahan saja, tidak boleh hanya menjawab dari kesesatan mereka, kita juga mesti dalam tanda kutip menyerang. Pada waktu mereka mengatakan Roh Kudus bukan Allah, maka kita akan memberikan ayat yang menyatakan Roh Kudus adalah Allah. Bagaimana mungkin kamu percaya Roh Kudus bukan Allah? Lihat loh ayat-ayat ini ya. Kita akan berikan ini. Bahwa Roh Kudus dan Allah Tuhan, kalau dalam Ibrani itu Adonai, atau kalau Tuhan dengan huruf besar semua itu Yahweh, itu ternyata dipakai atau digunakan secara interchangeable. Itu bisa dibolak-balik. Kadang dipakai Roh Kudus, kadang dipakai Yahweh, kadang dipakai God, kadang dipakai, itu namanya interchangeable. Bisa dibolak-balik. Ya. Misalkan, Yesaya 6 ayat 8 sampai 10. Lalu aku mendengar suara Tuhan.
Itu pakai Adonai di sana ya. Jadi yang ngomong siapa? Tuhan. Ya. Apa yang diomongin? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergi dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, mengerti jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah tangannya berat dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi. Ini ayat yang buat kita geleng-geleng kepala ya. Ini Yesaya diperintahkan bukan untuk nyadarin orang. Supaya justru mengabarkan kabar buruk ya. Lihat sekarang dalam Kisah Rasul ayat 25 sampai 27. Tadi dalam yang berkata itu siapa? Tuhan. Sekarang dalam Kisah Rasul 28 ayat 25 27 jelas adalah kutipan dari Yesus 6 itu. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Apa yang diomong? Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus. Apa yang disampaikan Roh Kudus? Kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Firman-Nya apa? Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan melihat dengan matanya dan mendengar telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik aku menyembuhkan mereka. Firman-Nya sama persis. Dalam Yesaya yang berfirman siapa? Tuhan. Dalam Kisah Rasul yang berfirman Roh Kudus. Kesimpulannya, ya Roh Kudus adalah Tuhan. Ini tahu tentang ilahiyah Roh Kudus. Ya, yang lain. Ibrani 3 sampai 9. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Ya, jadi yang ngomong Roh Kudus ya. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam zaman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana moyangmu mencobai aku. Aku lihat apa? Roh Kudus yang ngomong kok. Berfirmanlah Roh Kudus. Di mana nenek moyang mencobai aku, mencobai Roh Kudus dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Sekarang bandingkan dengan 95 itu sampai 10. Hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenekmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku 40 tahun, aku jemu pada angkatan itu. Nah, siapakah yang dimaksud pemazmur ini? Itu ada dalam Keluaran 17 ayat 7. Pemazmur ada dua tempat yang masa Meriba. Nah, yang di Meriba, siapa yang dicobai? Kita lihat, Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Dan oleh karena orang Israel bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan, huruf itu berarti dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dalam Ibrani yang dicobai Roh Kudus. Tapi dalam Mazmur dan Keluaran yang dicobai adalah Yahweh. Ini cerita yang sama, cerita di Masa dan Meriba. Kesimpulannya apa? Ya Roh Kudus adalah bahkan Yahweh itu sendiri. Roh Kudus adalah Yehova itu sendiri. Ya, ayat ini orang Yehova mesti tahu. Yang lain. Ini 11 sampai 17. Dan
tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian akan kuadakan dengan mereka sudah waktu itu. Ia berfirman pula, akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan. Jadi Roh Kudus yang firman. Sekarang lihat di Yeremia 31 ayat 3-34. Dengan perkataan yang mirip. Tetapi beginilah perjanjian yang diadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahweh. N huruf semua. Itu dalam Ibrani Yahweh. Apa firman? Mirip banget. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak lagi orang mengajar sesamanya atau mengajarnya dengan mengatakan Tuhan. Mereka semua besar akan mengenal aku. Demikianlah Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi dosa mereka. Sangat mirip sekali. Tapi di Ibrani yang ngomong ini Roh Kudus. Tapi dalam Yeremia yang ngomong ini Yahweh. Otomatis kesimpulannya Roh Kudus adalah Yahweh itu sendiri. Ya. Ayat menyatakan keilahian Roh Kudus ya, bahwa Roh Kudus dan Allah, God, Yahweh itu bisa di-interchangeable, dipakai bolak-balik. Kisah 5 ayat 3, tadi sudah kita bahas ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kau mendustai Roh Kudus? Lalu kita lihat di ayat yang keempat dan ayat 9, yang didustai adalah Allah. Berarti Roh Kudus adalah Allah. Ya. Tapi terus mengapa engkau berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Ayat 9 itu ya. Dan anehnya terjemahan dunia baru dari Saksi Yehova mengatakan itu roh Yehuwa. Lagi apakah mereka itu tidak ngerti atau pura-pura ngerti? Ayat 3 mendus 9 di dalam terjemahan Saksi Yehova dikatakan mencobai rohnya Yehuwa. Harusnya mereka kalau lihat semacam ini kan mereka sadar begitu. Sebelumnya yang dikatakan dicobai yang didusai ayat 9 roh mereka memang sadar, memang sengaja pura-pura tidak tahu. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu? Tadi sudah kita bahas ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Tahukah bahwa kamu adalah bait Roh Kudus diam di dalam kamu. Kudus yang kamu peroleh dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di 1 Korintus 3 ayat 16 kita ini bait Allah. Tapi dalam 1 Korintus 6 ayat 19 kita ini adalah Kudus. Bait Allah, bait Kudus. Kesimpulannya, ya Roh Kudus adalah Allah. Ya. Lagi. Yesaya 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Yesaya 40 ayat 14. Satu ayat setelahnya. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjaga keadilan. Dari 13 bicara roh Tuhan, ayat yang 14 bicara Yahweh. Roh adalah Yahweh. Jadi itu adalah ayat-ayat yang dimana satu sama kadang dipakai Roh Kudus, dipakai Yahweh atau Tuhan atau Allah. Ya Roh Kudus adalah Tuhan atau Yahweh itu sendiri. Jadi lagi-lagi tuduhan dari saksi-saksi Yehova yang Roh Kudus bukan Allah. Silakan mereka menjawab semua ayat-ayat yang sebanyak
Lalu bukti keilahian Roh Kudus. Roh Kudus mempunyai sifat-sifat Allah. Yang pertama, kekal. Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Ini bicara Roh Kudus ya. Dengan eksplisit dikatakan sebagai roh yang kekal. Dan jelas ini ayat yang membicarakan tentang keilahian Roh Kudus. Roh Kudus juga maha ada. Mazmur 139 ayat 7-10. Kemana aku dapat pergi mencari roh? Kemana aku dapat lari darimu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana. Saya keputus motifnya. Ini artinya membicarakan kemahahadiran Roh Kudus. Yang kekal, yang maha hadir, itu pasti Allah. Kita tahu, tadi ayatnya sudah kita baca ya, bahwa demikian tidak ada orang yang tahu yang terdapat dalam diri Allah, Allah yang maha kuasa. Sudah lihat ayatnya tadi, bahwa Yesus mengusir setan Roh Kudus, ya, yang maha kuasanya dia. Juga tadi sudah ya, dan juga melahirbarukan. Titus 3:5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran. Ini namanya lahir baru, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lahir. Kita sudah bahas itu ya. Allah yang memilih, maka Allah yang melahirbarukan melalui Roh Kudus. Supaya yang dilahirbarukan diberikan Injil sehingga bisa menerima. Jelas kelahiran baru ini adalah satu pekerjaan ilahi. Dan dikatakan itu dikerjakan Roh Kudus. Maka otomatis Roh Kudusnya itu pasti adalah Allah sendiri. Kudus mengampuni dosa. Dalam Ibrani 5-7. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Hanya Allah yang mengampuni dosa. Tapi dikatakan di sini Roh Kudus mengampuni dosa. Berarti dia adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus bangkitkan dan orang-orang percaya. Roma 8:11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa? Roh Kudus. Yesus tidak maha kuasa ya. Ingat ayat semacam ini menunjukkan apa? Kemanusiaan. Sempat ya ada seorang pendeta di Facebook ya. Sempat membuat semacam ngapa ya? Ya dalam sedikit polemik. Siapa sih yang membangkitkan Yesus? Yesus itu membangkitkan dirinya, membangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Ramai Yesus dibangkitkan. Tapi ada ayat yang mengatakan Bapa yang membangkitkan, ada yang mengatakan Roh Kudus membangkitkan, bahkan Yesus sendiri membangkitkan. Jadi siapa yang membangkitkan? Tritunggal. Secara manusia Yesus bangkit. Tapi sebagai Allah membangkitkan dirinya sendiri. Dan bukan hanya dia, Bapa membangkitkan, Roh Kudus juga membangkitkan. Hal itu demikian. Jadi bahwa Roh Kudus bisa membangkitkan Yesus dan akan membangkitkan orang percaya ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah sendiri.
Dan yang terakhir, bukan Kudus itu mengerjakan mempunyai sifat-sifat Allah dan pekerjaan Allah, pekerjaan-pekerjaan ilahi. Kudus juga namanya itu dalam posisi yang sejajar dengan nama Bapa dan Anak. Mazmur 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 2 Korintus 13 ayat 13. Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 3 nama disejajarkan. Tapi yang masih ada celah diserang begini. Tidak otomatis kalau 3 nama sejajar itu pasti sehakikat setara. Misalnya Bapak Prabowo dan Pak Roland beserta Bapak Saleh di Coto Makassar. Sejajar ya. Pak Prabowo, Pak Roland, Pak Rusi Saleh. Kan tidak mungkin orang mengatakan, loh kan tidak mungkin sejabat sejajar. Kan tidak toh. Memang 3 nama disebutkan sama-sama tidak berarti memang harus dan pasti sejajar. Tapi lihat konteksnya. Ketika Bapa dan Roh Kudus disebutkan bersama-sama itu tidak sembarangan. Tapi di konteks yang sangat sakral. Konteksnya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak sembarangan, tapi dalam hal sama-sama itu mesti dipahami sebagai yang sehakikat ya. 2 Korintus 13 itu konteksnya adalah berkat untuk jemaat. Maka 3 nama disebutkan Bapa, Roh Kudus. Konteksnya penting, sakral, berkat untuk jemaat. Dan Matius 28 ayat 19 jangan pernah dilupakan ya. Karena kata nama di sana itu bentuk tunggal. Baptislah mereka dalam nama. Itu kalau dalam versi Inggrisnya itu name, bukan names. Dalam satu nama. Tapi ada 3 nama. Menuju jajaran 3 yang ada 1 itu sendiri. Ya, itu kira-kira respon kita atau apologetik kita menjawab akan tuduhan dari saksi-saksi Yehova yang mengatakan Roh Kudus bukan Allah. Dengan semua pemikiran, argumentasi, kita sudah menjawabnya. Selamat malam, Musa dan Ya. rekan kalian. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu, ini pertanyaannya di luar konteks. Oke. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya bertemu dengan orang, ternyata dia itu ya, dari aliran Saksi Yehova ya. Jadi memang setelah dia tahu kalau saya Kristen gitu memang ya, metodenya itu udah langsung nyerang, langsung langsung bilang, oh mungkin aliran Bapak tuh sesat gitu. Jadi salah satu yang saya ingat itu adalah, emang ditulis perayaan Natalnya 20 Desember gitu. Seperti itu 20 tahun saya, terus mau kapan dirayainnya? 17 Agustus. Kayak gitu ya. Ya jadi waktu itu sampai situ aja gitu loh. Nah, kira-kira bagaimana, saya pikir mungkin pengalaman saya ini mungkin pernah dialami juga sama lain-lain mungkin ya. Kira bagaimana cara menanggapi yang serangan terhadap 25 Desember ini memang bukan dari Saksi Yehova ya, tapi dari kelompok-kelompok lain begitu ya. Mana ada Yesus lahir 25 Desember ya, meskipun Pak Bambang Nursena ya, buat semacam apa yang
Perayaan ke-20 Desember itu juga sudah pernah disanggah oleh hamba lain. Jadi memang akui tanya tidak pasti, kan sangat kemungkinan di bulan Desember. Harus jujur ya, bahwa memang hari kelahiran Yesus tanggalnya itu tidak ada yang orang yang tahu dengan pasti kapan. Ya, bahkan kecil kemungkinan itu terjadi di bulan Desember. Kenapa kita rayakan bulan Desember? Karena bagi kita tanggalnya tidak penting. Yang penting adalah faktanya bahwa Yesus lahir. Nah, fakta kelahiran tercatat dalam sejarah, termasuk sejarah non-Kristen. Jadi kita jujur, tanggalnya memang kami akui bukan 25. Tapi bagi kami yang penting bukan tanggalnya, tapi fakta. Toh memang ditanya tidak semua di Desember, toh? Ada yang merayakan 15, ada bahkan Januari, Februari juga masih ada. Ya begitu. Sebenarnya salah satu serangan yang lain ya, itu bukan 5 Desembernya ya, tapi juga begini, yang hari ulang tahun di dalam Alkitab, itu siapa? Pernah enggak nabi-nabi ngerayain ulang tahun? Pernah. Ada satu yang pernah ngerayain, ada yang pernah ngerayain yang dicatat dalam Alkitab, siapa? Herodes. Tidak pernah dikatakan rasul-rasul ngerayain ulang tahun, pernah dikatakan nabi-nabi ngerayain ulang tahun. Kita nyatat yang ngerayain ulang tahun dalam hal itu Raja Herodes yang dipenggalnya Yohanes Pembaptis. Lalu mereka ngomong, loh ini loh, kamu kok nyontoh orang. Kalau begitu jawabannya bagaimana? Loh, yang pakai HP itu juga para penjahat, koruptor. Kalau yang pakai, yang naik mobil, naik pesawat, mobil kapil. Artinya adalah argumentasi sangat tidak logis. Bukan berarti semua yang dilakukan oleh tidak percaya, bukan berarti semuanya kita mesti tidak lakukan. Oh, kita harus tampil beda. Loh, orang tidak percaya pakai baju, apakah kita mesti tidak pakai baju? Jadi apa ya, konsep belakang itu ingin mengatakan apa? Kalau orang tidak percaya lakukan itu, kamu jangan lakukan. Yo aneh. Apalah adalah apa yang dilakukan oleh orang yang percaya yang dengan kita baru lakukan. Apa yang dilakukan oleh orang yang percaya itu tidak benar dengan Alkitab, ya kita boleh lakukan lah. Nolong tidak bisa, ya kita, karena yang bukan salah apa yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya, tapi yang dilakukan itu salah atau tidak. Nah, perayaan ulang tahun itu sendiri, meskipun dilakukan oleh, apakah lalu katakan begini, mana ayat yang mengatakan perintah rayakanlah ulang tahun? Mazmur ya, ajalah menghitung hari-hari. Itu sih bukan ngitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan sih sebenarnya. Mana ayat Alkitab mengatakan Natal, rayakanlah ulang tahun? Tidak ada kan, kalau Alkitab tidak nyuruh kamu jangan lakukan. Jawabnya gimana? Ya gampang lah. Mana pakailah sepatu, pakailah kacamata bagi yang matanya minus. Ada enggak perintahnya? Perintahnya pergilah ke gereja naik mobil. Ada enggak perintah? Tidak ada. Jadi kita itu digerakkan oleh hanya apa yang Allah perintahkan. Yang lucu kalau Alkitab tidak perintahkan, kita lakukan. Yang benar adalah Alkitab tidak larang. Boleh. Bukan karena Alkitab perintah jangan. Bukan gitu konsepnya, tapi apa Alkitab tidak larang. Boleh. Kira-kira gitu Pak Roland ya. Enggak tahu ya, enggak tahu juga ya. Jangan-jangan enggak kayaknya, jangan-jangan enggak juga. Semuanya berbau ulang tahun itu yang
Turunannya orang kafir. Oke. Ya, cukup ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar bersama-sama. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami terang kebenaran-Mu. Sehingga kami masih ada dalam gereja-Mu. Masih ada dalam kebenaran. Kami bersyukur hal itu. Dan tolonglah kami Tuhan. Juga bagi orang. Karena itu tekun belajar. Mengingat berkat kami akan untuk pertemuan yang akan datang, untuk melanjutkan ini kekuatan. Jadi, kami berdoa.